Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, teman-teman, kembali lagi sekarang kita dengan baju yang sama dengan Kamis kemarin. Kita sekalian nyore-nyore. Kita kembali di konten obrolan santai ini, walaupun kita ganti baju tapi kita udah ganti segmen kayak gitu. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang tempat-tempat yang ingin kita kunjungi kayak gitu kan. Kalau dari Lubuk Atik yang paling dalam tuh, ini akan menjadi topik keseluruhan di video kali ini. Kalau kita bicara tentang tempat-tempat yang ingin kita kunjungi terutama di 2021 ini, kalau dari aku pribadi sebenarnya aku punya satu penasaran, bisa nggak sih kalau ke Satna Jawa itu berkunjung ke kota gaib. Kalau kebanyakan dari komentar yang sering aku baca di YouTube itu kan selalu mention tentang kota Saranjana itu di Pulau Kalimantan, Sulawesi. Di Kalimantan Selatan, Mas. Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur perbatasan. Ya, terus Bentira itu di Sulawesi ya. Iya. Sulawesi. Kan itu udah ada, Kalimantan punya, Sulawesi juga punya lah. Pertanyaanku itu apakah di Jawa sendiri itu ada yang namanya kota gaib? Insya Allah ada. Ya Mas, salah satunya di UK tadi. Di Ujung Kulon. Ya, di Ujung Kulon. Kemudian ini yang sekarang ada gambaran di saya Mas. Misalkan lihat ada peta gitu di depan, ada peta Jawa gitu. Peta Pulau Jawa di sini ada Ujung Kulon, Indramayu. Kemudian di Jepara, jadi Jepara sampai dengan Pulau apa nih Mas? Karimun Jawa. Kemudian nanti di Jawa Timur juga ada. Tapi yang di Jawa Timur ini belum menunjukkan kemana. Tapi kalau kita lihat ya, kita coba record dan flashback, 4 daerah ini memang belum kita kunjungi Mas. Ya. Jadi meliputi Ujung Kulon di Banten, kemudian di Indramayu juga belum kita ke sana, dan Jepara yang satunya di daerah ini juga belum kita kunjungi yang di Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Timur ini di gunung sepertinya kota gaibnya. Ya, tapi kita berbicara tentang kota gaib ya Om. Kenapa peletakannya ada di, ya kita bicara tentang 4 titik itu, kenapa? Enggak di 11. Biasanya kan kalau bicara tentang kekuatan gaib itu kan paling pesisir selatan ya biasanya. Ini kenapa letaknya ada di titik-titik itu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat ini dari kotanya Mas. Jadi kalau kota gaib itu juga ada metropolitannya. Kota-kota besar lah. Karena kalau kita melihat di Jawa bagian selatan itu untuk posisi kota gaibnya kita tidak akan bisa mengunjungi karena tepat ada di tengah samudra dan tidak ada daratan di situ. Sementara 4 kota gaib ini kecuali 5 ya yang ada di pesisir selatan yang menjorok di laut, itu memang ada 3 tempat Mas. Kalau kita melihat tentang kota gaib itu selain Alas Purwo yang sudah kita kunjungi, Alas P itu memang merujuk pada hutan, gunung atau lautan, pasti ada di situ. Kalau beberapa tempat-tempat ini pasti ada juga yang kotanya itu kecil-kecil Mas, dan itu bisa berdampingan dengan masyarakat biasa. Salah satunya yang kalau nggak salah itu ada yang di Kalimantan Barat juga, itu malah kotanya itu ngundang musisi ternama untuk manggung di sana. Oh iya? Iya. Kalau dilihat secara kasat mata ya bentuknya itu seperti hutan, laut, atau hanya hamparan padang. Tetapi secara mata batin itu meriah banget Mas, besar seperti meriahnya kalau kota Jakarta lah atau Surabaya gitu sebagai 2 kota besar di Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang kota gaib ya, maksudnya ini kan kalau di kacamata orang awam itu kan tidak pernah bisa menangkap gambaran kota gaib itu seperti apa. Itu sebenarnya bentukannya itu seperti apa sih? Bentukannya sama Mas, jadi seperti ada gedung-gedung tinggi. Kemudian di situ juga ada bandaranya, airport juga, kemudian ada stasiun, ada tempat untuk kepala negaranya. Kalau kita bilang kota, pasti di situ ada sistem tata kota. Dan memang berbeda dengan yang ada di alam nyata tempat kita ini. Di sana teknologinya jauh lebih maju.
di sana, dan orang-orangnya pun jauh lebih tertib kalau saya lihat, termasuk penggunaan jalan dan macam-macam. Dan satu hal yang berbeda dengan kita, kalau manusia kan ada garis tengahnya ini loh mas, di sini mereka datar di sini, atau sebut seringnya dengan makhluk bunian gitu. Dan mereka juga mengikuti update kehidupan manusia yang nyata gitu. Jadi ngikuti kabar-kabarnya kita seperti apa, bilo-bilo yang di sana juga ngikutin. Tapi secara modern itu lebih modern mana? Kita manusia atau mereka yang tinggal di sana? Lebih modern mereka mas. Kalau di tempat kita sekarang tahun 2021, di sana mungkin tahun 2221 misal gitu. Jadi ada satu peradaban lebih cepat gitu, karena perhitungannya kan ini kalau nggak kebalik ya. Jadi di sana itu jauh lebih lama gitu ya mas. Ketika kita di sana cuma 5 menit, di sini seperti berhari-hari ininya hilangnya. Ketika nanti ada lintas dimensi, kita masuk ke sana, misal ada orang hilang tuh mas Genta, itu kan misal di sana merasa hanya 5 menit, ternyata sudah dicari di sini selama 5 hari contohnya gitu. Jadi peradaban mereka jauh lebih di depan secara garis lintas dimensi. Tapi kalau kita berbicara tentang kota itu kan pasti berbicara tentang bangunan dan pasti ada yang membangun. Dan kalau kita bicara tentang bangunan-bangunan yang ada di kota, ya kita bilang kota gaib itu, apakah mereka itu memang dibangun oleh metafisika di sana, atau memang itu adalah bangunan yang murni ada di Indonesia ini dan kemudian tertutup oleh sebuah selaput atau kelambu tersendiri, sehingga ya wis kota-kota seperti ini ya udah. Iya, itu ada dua ini mas, dua kesimpulannya atau dua analisis. Dua-duanya benar yang mas Genta tanyakan. Yang pertama memang dibangun oleh mereka sendiri. Jadi ada juga yang maaf itu hanya manipulasi, jadi seperti ilusi. Bangunannya itu karena mengambil dari pola pikir manusia juga. Ada juga yang dalam proses pembangunannya ini mengambil tenaga, baik tenaga kerja ataupun engineer untuk kerja di sana. Ada juga seperti itu. Terus ini juga ada satu kota yang boleh dibilang dulunya kota yang hilang. Kemudian bisa tanda kutip ya ini ya, tenggelam, hilang, dilululantakan atau apa, tertutup ataupun apa, itu tersimpan rapi di situ mas. Ya ada yang meyakini tentang peradaban gitulah, Atlantis kan disebut The Lost World. Nah itu salah satunya itu mas. Jadi memang peradabannya walaupun ini sudah puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi jauh lebih besar. Dan ini masih tertata, masih rapi sampai hari ini gitu. Tetapi ya masuk dalam portal dimensi lain gitu, yang saat dilihatnya itu ya ini tidak akan mudah dilihat dengan mata batin, apalagi jarak jauh seperti sekarang. Kita harus berkunjung langsung ke tempat itu, dan ada kalanya kita juga secara astral projection Rogo Sukmo mas masuk ke situ untuk melihat seperti apa. Dan nanti suatu ketika Mas Genta pasti akan mengalami itu. Jadi akan masuk melihat kotanya itu seperti apa. Hanya diberikan waktu 1 menit lah gitu. Tapi kan lama di sana ya. Iya. Gitu. Secara batin ya mas, kalau raga kita jangan, karena saat kita masuk belum tentu bisa kembali lagi. Itu berbahaya juga ya berarti ya. Iya, karena ini kan pernah ada konser juga tuh mas. Dulu pernah dengar kayak di Saranjana, kemudian di Sumatera ini di Kalimantan Barat tuh 9 apa gitu saya lupa namanya, di Wentira juga. Jadi peradaban semaju itu ya bisa ngundang mas untuk artis ibu kota manggung di sana juga gitu. Tapi ya Om ya, kalau tadi aku sempat mendengar adanya kata ya beberapa bangunan di sana tuh tercipta seperti ilusi. Ini hampir sama maksudnya kalau kayak orang datang ke mana tiba-tiba lihat apa dan waktu sadar ternyata dia ada di kuburan. Nah, sebenarnya pencipta ilusi ini tuh sebenarnya siapa sih? Ilusi yang wah aku melihat ini tuh sebenarnya siapa? Iya, itu sebenarnya sosok astral, karena kalau kita melihat makhluk astral itu kan abstrak, tidak berbentuk. Mereka mengikuti dengan dimensi yang mereka ikuti ya. Jadi udara, air itu kan pasti ngikuti ya mas ya, ngikuti wadahnya. Saat mereka menciptakan itu sebenarnya ya mengambil dari pikiran kita. Jadi saat pikiran kita diambil, kemudian dimanipulasi, kemudian diwujudkan menjadi sebuah ilusi yang akan kita lihat itu seperti yang kita pikirkan lah mas. Jadi misal melintasi pemakaman, pesarian kuno gitu, tetapi sudah ada pikiran di kita, biasanya kalau kuburan atau pesarian tuh ramai di situ, rumahnya besar apa, nah ini yang akan diambil
diwujudkan. Apalagi di situ kemudian digoda atau apa masuk. Ketika pagi bangun ternyata di tengah pemakaman. Gitu. Bangunannya ya ini Mas seperti hologram gitu sebenarnya. Karena saya pernah melihat sendiri ketika berpikir untuk lihat istananya seperti apa itu diciptakan oleh mereka. Bangunannya seperti apa. Walaupun itu aslinya hanya pohon atau hanya hamparan sawah, lautan, itu juga terkadang menjadi ilusi dan halusinasi nanti ujung-ujungnya. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin melihat peradaban yang sebenarnya, salah satu caranya kalau tidak perjalanan spiritual yaitu astral projection atau progressive motion. Gitu. Tapi yang unik dari kota gaib ini kalau aku tangkap ya, kan banyak ya kota gaib kayak Bendera, terus tadi Saranjana tuh kok nggak pernah terungkap ya siapa kepala daerahnya gitu. Iya benar. Benar loh. Nggak pernah. Apakah mereka itu memang ya jin baik atau memang jangan-jangan iblis, itu kan sebuah misteri besar. Tapi sebenarnya itu siapa sih sebenarnya? Iya, kalau sedikit gambaran aja. Iya, kalau kita melihat tentang kota, tentang tata kota, pasti di kota pasti ada penduduk ya. Penduduk pasti ada pemimpin di situ. Sebenarnya di sini juga ada periode-periodenya, Mas. Ada pemilihan juga di sana. Jadi tidak kemudian beliau ini akan terus, itu tidak ada pergantiannya. Dan memang ini sudah menembus ke alam astral ya. Kita sebut di situ ada jin, tapi kalau yang dimaksud tadi iblis itu bukan. Mereka salah satu makhluk ciptaan Tuhan juga, tapi di dimensi lain gitu. Tetapi siapa beliau sebenarnya kita melihat periodenya Mas, karena ada pemilihan pemilu juga di sana. Kasarannya seperti itu gitu. Itu tetap bergantian ya. Bergantian ya, dan pasti di sini adalah sosok yang disepuhkan, yang sudah sepuh. Tapi sepuh di sana kan ribuan tahun Mas sebenarnya. Beda sama tempat kita yang mungkin udah sepuh itu secara usia 40-50 lah. Tapi kalau di sana udah ribuan tahun. Mungkin itu adalah yang sempat tertulis di, kalau nggak salah, di sedikit penjelasan kita di buku Jakarta Lembut yang katanya dunia metafisika itu ada beberapa lapisan, tapi yang bisa kita sentuh hanya sampai lapisan berapa itu mungkin mudah. Benar, iya itu sudah sangat dalam sekali gitu. Dan ada limit tersendiri bagi kita untuk mengetahuinya. Gitu. Tapi diberikan spoiler dikit-dikit biasanya. Mendekati malaikat nggak sih? Wih, pertanyaan ngeri tau. Kalau ini gimana ya, saya tidak berani jawab. Tetapi entitasnya ya yang harus ciptaan Tuhan lah gitu. Wangun. Ya, bisa jadi ternyata yang mungkin lah seorang malaikat. Wah, wangun teman. Tapi ya Om ya, kalau kita bicara kota gaib itu kenapa sosok-sosok seperti genderuwo, pocong, kuntilanak itu tidak pernah mendapatkan tempat di sana? Mereka lebih memilih di tempat-tempat ya bisa dibilang kayak pepohonan, kuburan. Berbeda Mas, karena kalau kota gaib itu lebih tinggi ya Mas, dalam artian di sini yang menempati itu penduduk. Yang mereka ada ketertiban, ada catatan sipil juga di situ, domisili. Tetapi kalau kita melihat seperti Berjayan, kemudian Minske, Candy Ghost, itu adalah komunitas sebenarnya. Jadi mereka membentuk seperti paguyuban gitu. Udah dia bikin tempat sini gitu. Tapi ini aja yang kecil ya Mas Genta. Misal kayak koloninya Berjayan gitu. Kan ada lurah kalau disebut. Jadi pemimpinnya apalagi yang di kota gaib. Karena beda Mas sistemnya. Kalau ini tuh masih sering bersinggungan dengan manusia. Tetapi kalau kota gaib boleh dibilang 95% jarang bersinggungan dengan manusia. Itu karena kita melihat tempatnya di puncak gunung, di tengah hutan yang masih asri, di tepian pantai, ada juga di tengah pulau terpencil. Itu kan jarang manusia untuk datang ke sana juga. Tapi ada nggak ya Mia? Maksudnya kasus kayak sebenarnya kita bisa satu sosok genderuwo yang dia mencuri kepintaran dari kota gaib itu ada nggak ya? Ya dia menyusup masuk, mengambil semua kepintarannya, terus dia, yo tak bagi-bagi ilmuku. Seperti itu ada Mas, jadi bisa menembus secara imigrasi. Tetapi di situ tidak bisa legal ya, maksudnya tidak bisa ilegal ya. Karena memang harus ada perizinan macam-macam. Dan ketika masuk itu juga harus ada perlu, karena berbeda Mas ini jelas. Dan dari beliau yang sudah diberikan, jadi seperti studi banding sih menurut saya. Jadi setelah mendapatkan info di sana diterapkan di komunitas. Itu ada yang seperti itu, karena waktu itu kita ke kaki Gunung Merapi, itu kan bentuk-bentuk rumahnya juga sudah modern yang di pohon-pohon bambu, iya itu. Terus kemarin pas di Alas Purwo itu sebenarnya ada kota gaib juga Mas, tetapi sebenarnya di titik beratkan kita itu untuk napak tilas itu aja. Jadi gaib-gaibnya di sini ya seperti ini. Jadi nggak boleh terlalu dekat juga nggak boleh terlalu jauh, karena
cukup bersinggungan saja, tapi lebih titik beratkan di nampak tilas. Merasakan leluhur kita dulu seperti apa waktu Babat Taras. Insya Allah nanti waktu kita dari tempat yang kita kunjungi, salah satunya nanti nyantol tentang apa sih kota gaib itu yang ada di tanah Jawa ini seperti apa. Tapi kalau dikategorikan yang kota gaib itu masuk ke tempat yang angker, seram, wingit atau keramat? Wingit. Nah kalau ya ini aku bukan mendiskreditkan ya, maksudnya kalau aku melihat foto di Google tuh kayak kota Saranjana kan misalnya sering dikatain kan yang Palu gitu. Kalau aku pribadi lihat ya biasa aja gitu. Masuknya ke wingit. Wingit ya. Wingit, jadi bukan angker juga sakral sih iya, tapi lebih ke wingit. Lebih ke wingit mas di situ. Jadi kita harus ada perizinannya harus komplit karena ini memasuki wilayah orang ya. Kita masuk wilayah negara orang aja kan pemeriksaan paspor, kemudian visa dan macam-macam. Gitu. Berbeda mas, jelas. Insya Allah 2021 ini nanti kita bisa mengurus visanya untuk kota gaib lah. Itu sesekali nanti. Itu jujur lah, aku pengen tahu aja walaupun entah nanti ketemu atau enggak, tapi seenggaknya ya sudah pernah menapakkan kaki walaupun tidak melihat apa-apa kayak gitu. Ini secara pengalaman saya pribadi Mas Genta ya. Saya pernah melihat 2 kota gaib itu ketika saya ke Pulau Bangka waktu itu, dan satu lagi waktu itu ke Batam. Dan di sana itu yang mereka lihat ya ini mas, ada kafe-kafe. Dan waktu itu saya sama salah satu kru dari TV swasta yang terkenal waktu ke Batam itu mereka masnya itu melihat ini ada yang nongkrong gitu di kafe. Lah tanya ini kafe mana di tengah pulau, kan sana pulaunya disambung-sambung tuh mas, di tengah pulau tanpa berpenghuni. Enggak, tadi saya lihat di sana itu ada kayak mall besar, terus ada seperti untuk tempat ngopi, wifi gitu, dan mereka sudah pegang gadget gitu. Dan kan aneh mas, sekarang kan aneh mas, maksudnya ada mobil-mobil sport di depan ini, di depan apa kafe, terus lampunya itu bagus gitu. Lah tanya di sini ada mall enggak? Malam itu kan kita jam 12 paginya kita lewat lagi di situ ini mas, hamparan Gunung Karang modelnya. Malamnya itu mall malamnya, mobil-mobilnya sport loh mas, mobil-mobil sport yang miliaran itu dipajang sana. Ya itulah teman-teman ya, sedikit penasaranku ya sebenarnya tentang kota gaib, dan ya mungkin kita juga jarang juga membahas tentang itu atau ya menapakkan kaki di tempat itu kan juga belum pernah. Dia harapannya ya semoga di 2021 ini ya 1 atau 2 titik kita diajak melangkahkan kaki untuk ke sana, setidaknya termasuk nampak tilas juga. Insya Allah nanti dari 4 lokasi yang kita sebutkan tadi. Saranjana, Bentirato kan masih di luar Jawa, jadi itu agak-agak nanti kita cari yang ada di Pulau Jawa. Jujur aku penasaran sih sama kota Bentira Saranjana itu. Wah, ingin banget. Soalnya ada perbedaan mas kita kalau di luar Jawa itu singgungan manusianya. Kalau di Jawa kan sudah merata ya. Kalau di sana masih di tengah pulau ada. Itu masih ada. Dan hutannya ya seperti alas purwo rata-rata di sana. Ya wes, ya teman-teman, untuk episode bulan santai kali ini mungkin cukup segitu aja tentang kota gaib yang ada di sini. Ya kalau mungkin besok kita menemukan sebuah gambaran atau pandangan baru ya akan kita lanjutin ke selanjutnya yang di part 2 itu kan tadi ada 4 titik. Kalau misal ada sedikit gambaran aja nanti mungkin akan sedikit kita kulik lagi, tapi kalau enggak ya udah biarkan ini tetap jadi spoiler aja, siapa tahu bisa menjadi guide perjalanan kita di selanjutnya. Semoga Om kalau mau ditutup. Ya, diucapkan terima kasih untuk teman-teman semua Sobat Javanika, dan sudah untuk like, komen positif, saran, masukan juga sudah share, kemudian sudah subscribe tentunya. Bagi yang join membership juga diucapkan banyak terima kasih. Semoga pandemi lekas sirna dan kita bisa meet and greet bareng. Kita juga bisa jalan-jalan ke banyak tempat. Ingat 3M ya, kenakan masker, kemudian cuci tangan dan social distancing, physical distancing. Tambah satu lagi mas untuk meningkatkan kekebalan, 1M lagi. Apa? Makan yang banyak. Makan yang enak karena itu juga menjadi untuk imunitas kita. Dan terima kasih untuk sudah menyaksikan. Mungkin akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih.